Selamat sore anak-anak, terima kasih sudah menghadiri webinar hari ini, di mana dalam webinar hari ini Ibu akan membahas mengenai materi asuransi. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata asuransi, bahkan sudah memiliki asuransi. Nah, untuk lebih lanjutnya, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian, prinsip, bahkan sampai ke jenis-jenis asuransi. Nah, sebelum melanjutkan, Ibu menampilkan ada 4 gambar yang saling berkaitan. Gambar tersebut adalah gambar rumah, kemudian rumah yang terbakar, gambar kereta, dan gambar kecelakaan kereta api. Nah, sebenarnya 4 gambar yang Ibu tampilkan tersebut memiliki satu benang merah, di mana ketika kalian mempunyai rumah, risiko di masa yang akan datang kemungkinan rumah tersebut akan mengalami kebakaran di masa yang akan datang dan bersifat kemungkinan atau risiko. Kemudian ketika kalian menaiki kereta api seperti berita baru-baru ini, maka risiko yang mungkin terjadi itu ada kecelakaan kereta api. Nah, kemungkinan juga ketika kalian mengendarai sepeda motor ke sekolah misalnya. Nah, risiko yang mungkin akan terjadi adalah kecelakaan di jalan. Begitu banyak sekali risiko yang terdapat di aspek kehidupan. Oleh karena itu, risiko ini bersifat sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi. Nah, karena sifatnya yang tidak diundang, tetapi mereka akan datang, maka kita harus memikirkan yang namanya solusi atas risiko yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah dengan memiliki yang namanya asuransi. Nah, asuransi ini sebagai langkah antisipasif dalam pengalihan risiko. Jadi dengan memiliki asuransi, maka satu langkah kalian sudah ada dalam pengalihan risiko. Nah, kemudian Ibu lanjut ke pengertian asuransi. Nah, asuransi itu berasal dari kata insurance yang artinya penjamin. Kemudian, asuransi secara umum itu artinya adalah pengalihan risiko dari pihak tertanggung, di mana pihak tertanggung tersebut akan membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung. Di mana ketika risiko tersebut terjadi di masa yang akan datang, pihak penanggung akan membayarkan ganti rugi kepada pihak yang tertanggung. Nah, itu adalah pengertian asuransi secara umum. Kemudian ada pun manfaat dari asuransi. Nah, ada begitu banyak manfaat dari asuransi ketika kalian sudah memiliki yang namanya polis asuransi. Manfaat asuransi yang pertama adalah memberikan rasa aman dan perlindungan. Nah, yang disebut dengan rasa aman itu di sini adalah ketika kita sudah memiliki asuransi, maka sudah pasti kita memiliki pengalihan risiko. Dari seharusnya yang kita tanggung, nanti akan ditanggung oleh si pihak asuransi. Jadi kita merasa aman dalam melakukan setiap kegiatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita merasa aman dan kita merasa terlindungi atas asuransi yang sudah kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nah, yang maksudnya di sini lebih adil adalah ketika risiko tersebut besar di masa yang akan datang, maka premi yang kita bayarkan terhadap asuransi tersebut juga akan semakin besar. Namun, berbanding jika misalnya risiko di masa yang akan datang itu relatif kecil, maka premi yang kita bayarkan juga akan relatif kecil. Jadi ingat, risiko besar, preminya juga akan besar, tetapi risikonya kecil, maka premi yang akan kita bayarkan itu adalah kecil. Jadi adil. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kepastian. Nah, dengan kita sudah memiliki asuransi, maka risiko di masa yang akan datang itu sudah pasti dialihkan ke pihak asuransi. Kita tidak perlu lagi berpikir was-was terhadap risiko di masa yang akan datang. Jadi wajib hukumnya kalian harus memiliki minimal satu asuransi. Kemudian selanjutnya sarana menabung dan jaminan kredit. Nah, yang disebut di sini adalah sarana menabung. Ada jenis asuransi di mana asuransi jiwa itu dipremikan dengan asuransi investasi yang disebut dengan asuransi unit link. Jadi ketika kalian membayar asuransi unit link, maka asuransi jiwa tercover, begitu pula ditambah dengan investasi yang sudah diakumulasi dalam premi yang kalian bayar setiap bulannya. Kemudian untuk jaminan kredit,
ada pihak perbankan yang melegalkan bahwa polis asuransi tersebut dapat dijadikan jaminan untuk pencairan kredit atau pencarian utang di pihak perbankan. Kemudian yang kelima, instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Seperti pengertian asuransi tadi, yakni pengalihan risiko, maka itu tentu pengalihan dan penyebaran risiko dari pihak tertanggung ke pihak penanggung, dari konsumen atau individu atau badan usaha ke pihak asuransi atau perusahaan asuransi. Nah, manfaat yang terakhir yakni menjadikan hidup lebih tenang. Benar saja anak-anak, ketika kalian sudah memiliki asuransi, risiko di masa akan datang sudah dialihkan ke pihak asuransi, kalian akan merasa lebih aman dan lebih tenang dalam menjalankan setiap kegiatan. Nah, itu dia manfaat yang sangat banyak ketika kalian sudah memiliki asuransi. Jadi sebagai generasi muda, ayo kita berpikir dari sekarang. Kalau kalian belum memiliki asuransi, pikirkan dari sekarang jenis asuransi apa yang akan nanti kalian miliki. Karena kenapa? Karena banyak manfaat sekali ketika kalian memiliki yang namanya asuransi. Oke, kita akan lanjut ke istilah dasar dalam asuransi. Dari tadi di pengertian asuransi maupun manfaat asuransi, mungkin Ibu menyinggung beberapa istilah-istilah dasar dalam asuransi. Istilah tersebut ada istilah yang namanya penanggung, ada yang namanya tertanggung. Dalam asuransi itu ada dua pihak, ada pihak penanggung dan pihak tertanggung. Jadi pihak penanggung itu adalah perusahaan asuransi itu sendiri. Contohnya, Bumi Putra, kemudian Bank Mandiri punya Aksa Mandiri, kemudian pemerintahan juga punya BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pihak tertanggung, pihak yang lagi satunya pihak tertanggung yakni individu atau kalian sendiri ataupun badan usaha yang akan membeli asuransi. Kemudian ada yang namanya premi. Jadi premi itu adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Jadi berapa periode harus dibayarkan sudah terdapat dalam polis asuransi. Nah, istilah yang lagi satu itu ada yang disebut dengan polis asuransi. Jadi polis itu adalah perjanjian asuransi antara kedua belah pihak, antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Jadi semua hak dan kewajiban apa yang didapat oleh tertanggung maupun apa yang diberikan oleh penanggung itu semua ada di dalam polis asuransi. Jadi ingat, sebelum kalian menandatangani yang namanya polis asuransi, baca dengan teliti dulu per lembar polis asuransi. Sehingga ketika terjadinya klaim, kalian sudah tahu apa yang kalian klaim dan berapa yang kalian dapatkan. Tetapi juga ingat, berapa premi yang kalian bayarkan yang merupakan kewajiban kalian yang terdapat dalam polis asuransi. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada polis asuransi, di mana polis yang Ibu contohkan di sini adalah polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, kalian sebagai generasi muda harus melek literasi, harus dibaca per poin apa yang terdapat dalam polis asuransi, karena semua hak dan kewajiban antara kalian sebagai tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung semua terdapat dalam polis asuransi. Oke, karena tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai istilah-istilah dasar, jadi sekarang kita ayo bermain tebak-tebakan. Ibu sudah menampilkan gambar, di mana dalam gambar tersebut ada pihak A, pihak B, dan pihak C. Sekarang mari kita menebak mana yang termasuk pihak tertanggung dan mana yang termasuk pihak tertanggung. Silakan kita awali dulu yang mana kira-kira yang termasuk penanggung, apakah A, apakah B, ataukah C? Siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Ya, Reza. Ingin izin menjawab, Bu. Menurut saya, pihak tertanggung itu adalah pihak B dan juga pihak C. Oke, pihak tertanggung adalah pihak B dan pihak C. Kenapa bisa pihak B dan pihak C merupakan pihak tertanggung? Karena menurut saya, pihak A itu adalah pihak perusahaan asuransi karena terlihat pada gambar pihak A itu memberikan seperti apa namanya? Memberikan sebuah surat ataupun polis kepada pihak B dan C. Jadi menurut saya pihak B dan C itu adalah pihak tertanggung.
Oke, jadi benar sekali anak-anak apa yang dikatakan Reza. Kita lihat, pihak A memberikan sebuah dokumen atau surat perjanjian. Di dalam asuransi, tadi sudah Ibu jelaskan, disebut dengan polis asuransi. Jadi yang merupakan pihak tertanggung dari gambar ini adalah orang nomor B dan orang nomor C. Jadi kedua orang ini akan membuat asuransi sehingga disebutlah pihak tertanggung. Sedangkan pegawai dari perusahaan asuransi, yakni orang yang digambar A itu adalah pihak penanggung. Jadi sudah tepat sekali jawaban dari Resa. Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni prinsip-prinsip dalam asuransi. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dalam asuransi, baik itu asuransi jiwa dan asuransi umum. Umumnya ada 6 prinsip-prinsip asuransi yang akan Ibu bahas hari ini. Nah, kita mulai dari prinsip yang pertama, yakni insurable interest. Ya, insurable interest atau kepentingan untuk mengasuransikan adalah suatu prinsip asuransi yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengasuransikan sesuatu atau objek asuransi. Nah, hal tersebut disebabkan karena ada hubungan keuangan antara si tertanggung dengan objek asuransi yang menurut hukum memiliki, ingat, hubungan keuangan. Nah, Ibu contohkan di sini ada gambar Ronaldo. Ronaldo memiliki mobil mewah. Jadi, objek daripada asuransinya adalah mobil mewah. Jadi antara mobil mewah dengan Ronaldo memiliki hubungan keuangan sehingga Ronaldo berhak untuk mengasuransikan mobil mewah tersebut. Nah, selain Ronaldo, siapa lagi yang dapat mengasuransikan? Yang dapat mengasuransikan adalah ahli waris dari Ronaldo itu sendiri yang sah secara hukum. Misalnya anaknya. Berarti anaknya Ronaldo boleh untuk mengasuransikan mobil mewah milik Ronaldo. Nah, ketika misalnya ada fans, saya ingin mengasuransikan mobilnya Ronaldo, boleh atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak boleh. Karena antara fans Ronaldo tersebut dengan objek yang diasuransikan berupa mobil mewah ini tidak memiliki hubungan keuangan secara hukum. Jadi ketika mobilnya ini misalnya kecelakaan, maka fans ini tidak mengalami kerugian atas mobil yang mengalami kecelakaan. Yang mengalami kerugian tersebut adalah Ronaldo ataupun ahli warisnya. Jadi cuma Ronaldo atau ahli warisnya yang dapat mengasuransikan objek asuransi berupa mobil mewah tersebut. Jadi itu adalah penjelasan dari prinsip insurable interest. Kemudian, Ibu akan lanjut ke prinsip yang kedua, yakni utmost good faith. Nah, utmost good faith ini adalah itikat yang terbaik. Nah, kenapa disebut dengan itikat yang terbaik? Jadi, ada yang namanya suatu kewajiban dari tertanggung kepada penanggung. Jadi, kewajibannya adalah memberikan segala informasi yang sifatnya penting, lengkap, dan akurat mengenai apa yang diasuransikan. Misalnya tadi, Resa ingin membuat asuransi jiwa. Jadi Resa harus memberikan seluruh riwayat kesehatannya kepada pihak asuransi secara lengkap dan secara detail. Jadi dalam polis sudah ditulis secara detail apa klaim nanti pada saat Resa misalnya mengalami masalah kesehatan seperti itu. Kemudian yang kedua, yakni indemnity. Nah, itu adalah berupa ganti rugi. Jadi, dalam polis sudah diatur yang namanya ganti rugi. Jadi, penanggung akan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Jadi, berapa besarnya, atau jumlahnya, atau persentasenya, semua diatur di dalam polis asuransi. Nah, Ibu contohkan di sini, di dalam gambar di sini ada penyerahan ganti rugi dari BNI Life kepada tertanggung. Misalnya, ini adalah asuransi unit link. Jadi ketika dia mengalami masalah kesehatan dan masalah kesehatan tersebut ternyata ditanggung dalam polis asuransi, maka akan dicairkan atau diklaim berupa ganti rugi dari BNI Life kepada tertanggung. Sejumlah ingat yang terdapat dalam polis asuransi. Kemudian yang keempat itu ada subrogation. Jadi itu adalah pelimpahan tanggung jawab kepada pihak yang ketiga. Nah, ada suatu keadaan di mana pihak asuransi tidak lagi bertanggung jawab kepada risiko yang dialami oleh tertanggung.
Namun, tanggung jawab tersebut akan diambil alih oleh pihak yang ketiga. Kenapa demikian? Karena pihak ketiga bersalah dan harus mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan pasal 1365 KUA Perdata. Jadi ada keadaan di mana pihak asuransi tidak akan menanggung risiko atau kerugian, yang menanggung adalah pihak ketiga. Nah, Ibu contohkan dalam gambar. Misalnya di sini Andika. Nah, Andika di sini misalnya mengalami kecelakaan, tetapi kecelakaan tersebut dikarenakan pihak pengendara mobil dia menyerobot lampu merah, kemudian tidak sengaja menyinggol Andika sampai mengalami kecelakaan. Nah, pada hal tersebut berdasarkan pasal 1365 KUA Perdata, bahwa yang salah tersebut adalah pengendara mobil, sehingga pengendara mobil tersebut harus memberikan ganti rugi kepada Andika, walaupun Andika sebenarnya memiliki asuransi. Jadi asuransi tidak akan diklaim atau tidak akan dibayarkan kepada Andika, karena ingat, sudah ditanggung-jawabi atau sudah ditanggung oleh pihak ketiga. Jadi itu namanya subrogation. Nah, selanjutnya adalah contribution. Jadi contribution ini adalah bertanggungan bersama-sama, yaitu berkontribusi secara bersama-sama. Nah, ada beberapa individu atau orang di mana satu orang tersebut memiliki berbagai jenis asuransi. Misalnya, sekarang misalnya Reza memiliki asuransi jiwa dari Aksa Mandiri 1, dari BNI Life 1, misalnya dari BPJS Kesehatan 1, atau FBD Insurance-nya 1. Jadi ada 3 jenis asuransi yang dimiliki oleh Reza. Jadi ketika misalnya Reza terkena kecelakaan atau penyakit jantung lah ceritanya, jadi ketika di dalam polis itu ada penyakit jantung dan bisa diklaim ketiga asuransi tersebut, biaya operasinya 100 juta, maka 100 juta ini dibagi sama-sama besar oleh ketiga pihak asuransi. Jadi mereka berkontribusi secara sama-sama untuk menyelesaikan klaim asuransi dari satu nasabah. Walaupun satu nasabah tersebut memiliki 3 jenis asuransi. Jadi itu yang disebut dengan contribution, bersama-sama untuk mengganti rugi di satu orang tertanggung. Nah, yang terakhir yaitu proximate cause, di mana itu yang disebut adalah penyebab utama dan efektif. Jadi tadi ganti rugi sudah, sekarang penyebab utamanya apa dari ganti rugi tersebut? Jadi pihak penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila peristiwa tersebut diatur dalam polis. Jadi ingat, polis itu merupakan senjata di dalam asuransi. Jadi kalian harus baca dengan baik polis per lembar, itu semuanya tergantung dari premi, tergantung dari polis yang sudah kalian sepakati antara pihak tertanggung maupun pihak penanggung. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan klasifikasi asuransi. Nah, ada beberapa klasifikasi dari asuransi di mana dibagi menjadi 3 bagian. Berdasarkan pengelolaan dana, itu ada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kemudian berdasarkan tujuan operasionalnya ada asuransi komersial, asuransi sosial, dan jenis asuransinya ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Jadi secara umum ada 3 jenis klasifikasi dari asuransi. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama, asuransi menurut pengelolaan dananya. Yang pertama itu ada asuransi konvensional. Ingat, konvensional. Nah, konvensional itu diartikan bahwa produk asuransi tersebut mengedepankan konsep jual beli resiko. Jadi nggak jual beli resiko. Nah, contohnya itu ada di sekitar kita. Yang Ibu contohkan di sini itu ada Allianz dan ada Manulife. Ada banyak sekali asuransi konvensional yang ada di lingkungan kita. Kemudian masih menurut pengelolaan dananya, yang kedua itu ada asuransi syariah. Jadi konvensional ada, syariah pun juga ada. Jadi asuransi syariah ini adalah produk asuransi yang mengedepankan prinsip syariah. Jadi prinsipnya itu ada 3, ada tabaru, ada mudarabah, dan ada wakalah. Nah, contohnya pun asuransi itu ada di sekitar kita. Contohnya yakni Sinar Mas Syariah, kemudian prudensial syariah. Semuanya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan asuransi menurut tujuan operasionalnya. Tadi juga ada dua. Yang pertama ini ada yang disebut dengan asuransi komersial. Jadi asuransi komersial ini bertujuan untuk memperoleh yang namanya keuntungan. Komersial sangat identik dengan keuntungan. Nah, contohnya itu ada Aksa Mandiri, kemudian FWD Insurance, dan ada banyak contoh yang lainnya lagi. Nah, yang kedua, masih menurut tujuan operasionalnya, ada yang disebut dengan asuransi sosial. Jadi asuransi sosial itu adalah menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi asuransi sosial ini khusus melayani masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. Contohnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan biasanya kita perjalanan itu ada Jasa Raharja Putra Insurance. Jadi ingat dibentuk khusus oleh pemerintah untuk masyarakat. Kemudian yang klasifikasi yang ketiga, asuransi menurut jenisnya. Jadi dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yakni asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa itu adalah objek pertanggungannya berupa orang dan mempertanggungjawabkan kehidupan seseorang atau jiwa seseorang. Contohnya itu ada Sun Life Financial, dia memiliki produk yang namanya Proteksi Jiwa. Jadi ingat, apa yang diasuransikan adalah jiwa seseorang. Itu adalah asuransi jiwa. Kemudian asuransi menurut jenisnya yang kedua itu adalah asuransi umum. Nah, kalau asuransi jiwa yang diasuransikan adalah seseorang, namun dalam asuransi umum yang diberikan jaminan kerugian tersebut terhadap harta benda. Jadi harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak itu termasuk ke dalam asuransi umum. Jadi itu dia 3 klasifikasi asuransi. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyimpulkan intisari dari webinar hari ini. Intisari yang pertama adalah asuransi merupakan suatu kebutuhan, bukan pilihan. Dari pengertian asuransi, begitu banyaknya manfaat dari memiliki asuransi, jadi kalian setidaknya minimal harus memiliki satu asuransi. Karena ingat, asuransi itu adalah pengalihan risiko di masa yang akan datang. Jadi harus memiliki. Kenapa? Agar kalian merasa terlindungi, kemudian aman, kemudian merasa bebas dalam melakukan suatu kegiatan tanpa memikirkan risiko di masa yang akan datang yang sudah di-cover oleh pihak asuransi. Kemudian yang kedua, jenis asuransi yang dibutuhkan. Tadi sudah Ibu menjelaskan jenis daripada asuransi. Nah, kedepannya misalnya kalian ingin membuka toko kelontong. Jadi asuransi apa yang akan kalian miliki? Kemudian misalnya kalian jadi pengusaha, ingin menjadi eksportir. Jadi mungkin saja kalian harus memiliki yang namanya tadi asuransi umum berupa kargo. Jadi dengan adanya webinar ini diharapkan ke depannya dan dari hari ini sampai ke depannya kalian sudah memikirkan dan memiliki setidaknya satu jenis asuransi sesuai dengan kebutuhan kalian. Ingat, sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian yang ketiga, menjadikan genset yang melek asuransi. Jadi banyak sekali sekarang genset yang cenderung tidak melek terhadap asuransi, literasi, dan lainnya. Jadi di webinar kali ini Ibu harapkan kalian menjadi penerus generasi muda yang melek akan asuransi. Jadi materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Jadi tolong disebar ke keluarga terdekat kalian, misalnya orang tua kalian, keluarga kalian, ataukah teman-teman kalian yang ada di kelas. Jadi ilmu asuransi ini dapat disebarluaskan ke siapapun dan dimanapun. Nah, jadi kalian generasi penerus yang melek akan asuransi karena banyak sekali manfaat ketika kalian memiliki asuransi. Oke, baiklah demikian pemaparan materi dari Ibu. Sekarang Ibu akan buka sesi tanya jawab. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik Reza. Bagaimana? Apakah ingin bertanya? Nah, izin bertanya ya, Bu. Ya, silakan. Tadi Ibu menjelaskan tentang BPJS masuk ke asuransi sosial kan? Nah, pertanyaan saya, apakah BPJS juga bisa masuk ke jenis asuransi lainnya? Oke, tadi berarti yang ditanyakan adalah klasifikasi asuransi.
Oke. Oke, berarti yang ditanyakan Reza adalah klasifikasi asuransi di mana pada PowerPoint Ibu tadi BPJS Kesehatan tuh masuk ke asuransi menurut tujuan operasionalnya. Tetapi apakah BPJS Kesehatan tersebut termasuk juga ke jenis asuransi yang lain? Apakah seperti itu, Reza? Iya, Bu. Oke. Oke, mari kita lihat bagian klasifikasi asuransi ini. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa BPJS Kesehatan karena yang diasuransikan adalah seseorang atau jiwa seseorang, maka dia termasuk juga ke asuransi jiwa kalau berdasarkan jenis asuransinya. Ingat, kalau berdasarkan jenis asuransinya, maka BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dia akan masuk ke asuransi jiwa. Tetapi seperti yang Ibu tadi jelaskan, ada yang namanya asuransi sosial, asuransi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Maka berdasarkan tujuan operasionalnya termasuk ke asuransi sosial. Nah, kita telik lagi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kalau berdasarkan pengelolaannya termasuk ke asuransi konvensional. Jadi kalau berdasarkan klasifikasinya itu BPJS BPJS Kesehatan atau bahkan BPJS Ketenagakerjaan itu termasuk ke 3 kelompok ini. Kalau BPJS Kesehatan berdasarkan asuransi pengelolaannya termasuk ke asuransi konvensional. Kemudian kalau berdasarkan tujuan operasionalnya dia termasuk ke asuransi sosial. Sedangkan menurut jenis asuransinya akan tergolong ke dalam asuransi jiwa. Jadi masing-masing klasifikasi asuransi BPJS Ketenagakerjaan termasuk ketiga-tiganya. Termasuk ke asuransi konvensional, asuransi sosial, dan asuransi jiwa dengan klasifikasi yang tentunya berbeda-beda. Gimana Reza? Apakah bisa dipahami? Siap, Bu, bisa. Oke, silakan. Apakah ada lagi yang bertanya? Ibu masih buka sesi tanya jawab. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, maka Ibu akhiri untuk seri webinar hari ini, karena intisarinya juga sudah. Jadi akhir kata, silakan sekalian sebagai generasi muda, manfaatkanlah asuransi sedini mungkin, sebarkanlah bahwa asuransi tersebut sangat bermanfaat untuk semua kalangan. Sampai jumpa anak-anak, terima kasih sudah datang dan kita akan bertemu lagi di seri webinar yang lain. Terima kasih. Silakan, boleh live dari Zoom.